Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Setia Pamungkas dengan NPM 221223138 akan menjelaskan tentang Repetitive Writing tugas UTS Manajemen Infrastruktur Hijau dengan dosen pengampu Bu Andini Radisha Pratiwi SOS MSI PhD tentang infrastruktur hijau. Infrastruktur hijau atau green infrastruktur adalah konsep dan pendekatan untuk menjaga lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau dan melindungi proses alami setelah siklus air hujan, kualitas tanah, serta pengendalian limpasan air permukaan. Nah, konsep infrastruktur hijau salah satunya yang menitik beratkan pengelolaan air, pengurangan suhu, peningkatan kualitas udara. Contoh pengelolaan air itu adalah misalnya dari limpasan, air limpasan atau stormwater itu masuk ke mana gitu, langsung apakah masuk ke langsung drainase atau ada vegetasinya dulu gitu. Terus mulai dari air dari atas atap dikemanain gitu. Terus pengurangan suhu, contoh pengurangan suhu adalah vegetasi di atas atap bisa mengurangi suhu antara 30 sampai 40% menurut penelitiannya. Peningkatan kualitas udara, dengan adanya vegetasi alami ini peningkatan kualitas udara jelas meningkat. Karena apa? Karena tumbuhan kan menghasilkan oksigen. Jenis-jenis infrastruktur hijau. Nah, pertama itu jenis ada downspouts disconnection. Apa sih downspouts? Metode untuk mengalirkan air hujan yang jatuh dari atap sehingga tidak langsung mengalir ke sistem drainase. Nah, dari atap tuh bisa ditangkap dulu, dimasukkan ke dalam pipa atau bagaimana gitu. Yang kedua, sistem pemanenan air hujan. Bukan hanya tanaman yang bisa dipanen, tapi air hujan juga bisa dipanen. Kenapa? Karena kan ada metode penyimpanan air ini, di hal pemanen air hujan ini sangat bermanfaat karena ada daerah yang kering bisa memakai hal ini gitu untuk penyimpanannya. Yang tiga, bioretensi. Cekungan dan tanah yang ditanami vegetasi berfungsi untuk mengumpulkan limpasan dari atap, trotoar, dan jalan. Empat, planter box adalah taman perkotaan kecil yang dirancang untuk menyerap limpasan dari trotoar, air parkir, dan jalan. Selain untuk itu juga bisa untuk menjadikan estetika di jalan tersebut. Yang kelima, permukaan atap bervegetasi atau green rooftop. Metode penanaman vegetasi di atas atap yang berfungsi untuk menciptakan penyimpanan air buatan dan mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh aktivitas perkotaan. Bioswales, saluran yang ditanami vegetasi dirancang untuk mengalirkan air hujan sambil berfungsi sebagai area infiltrasi. Sistem ini bisa diterapkan sepanjang jalan hingga area parkiran umum, memungkinkan limpasan air hujan untuk mengalir atau terinfiltrasi, sehingga mengurangi beban pada saluran drainase. Yang tujuh, permeable pavement atau jalan dan trotoar yang tembus air. Jadi dengan adanya tembus air ini, jalan yang dirancang untuk membatasi atau menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya. Jadi air hujan bisa langsung masuk ke dalam permeable pavement ini, sehingga memungkinkan air meresap dengan mudah. Oke, green is new gray. Gray is struktur yang dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat pengelolaan sumber daya, biasanya terbuat dari bahan seperti beton, logam, dan aspal. Jadi sekarang itu kan kebanyakan transportasi itu jalannya menggunakan beton dan aspal gitu. Tapi mengesampingkan yang namanya green. Nah, gray ke green. Makanya ada green is new gray adalah tujuan lingkungan, ketahanan kota, kesehatan dan kualitas hidup, ekonomi berkelanjutan, terlibatan komunitas. Kegunaannya apa aja? Infrastruktur abu-abu seringkali mengabaikan fungsi ekosistem dan dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti polusi, penurunan biodiversitas, dan peningkatan risiko perubahan iklim. Poin yang perlu digarisbawahi adalah infrastruktur berkelanjutan, ramah lingkungan, dan adaptif. Nah, kenapa green itu berkelanjutan? Karena green itu kan untuk masa depan. Makin banyak pohon, makin bagus. Gitu. Dan harus ramah lingkungan dan adaptif di setiap lingkungan. Sip. Pembangunan berkelanjutan dan infrastruktur hijau. Definisi pembangunan berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya, baik untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan. Nah, beberapa hal yang perlu digarisbawahi adalah poin-poinnya. Sumber daya alam.
Nah, kita tahu sumber daya alam kita terbatas, makanya dari situ kita harus manfaatkan sumber daya alam kita. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu yang memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita dan melakukan berbagai kebijakan untuk mengelola itu. Ilmu pengetahuan, dengan adanya pengetahuan kita tahu bahwa semua orang dengan ilmu itu akan lebih baik. Yang keempat, teknik yang dilakukan untuk melakukan infrastruktur hijau ini diaplikasikan seperti apa dan bagaimana. Ciri dan karakteristik ADGs memberikan kemungkinan kelangsungan hidup dengan menyelesaikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Tiga, memberikan kesempatan kepada berbagai sektor dan kegiatan lain untuk berkembang bersama di tiap daerah baik dalam kurun waktu yang sama maupun berbeda secara berkesinambungan. Empat, melestarikan dan meningkatkan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, dan mendukung sumber daya alam secara berkesinambungan. Lima, menggunakan prosedur dan cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem guna mendukung kehidupan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Cara mewujudkan SDGs. Satu, tanpa kelaparan. Dua, kesehatan yang baik dan berkelanjut. Kesejahteraan, air bersih dan sanitasi layak, energi yang terjangkau dan bersih, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanggulangan perubahan iklim, ekosistem daratan. Yang saya mau ambil tekankan di sini konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Maksudnya saat kita mengonsumsi sesuatu, terkadang banyak orang yang membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir. Terus produksi yang tidak bertanggung jawab, banyak orang yang memproduksi baju misalnya si limbahnya itu dimasukkan ke sungai. Terus juga harusnya pengusaha yang berproduksi di Indonesia harusnya memanfaatkan sebagian keuntungannya untuk kebersihan sampah, penanggulangan sampah. Oke, langkah yang perlu diambil ada perencanaan dan integrasi, edukasi dan masyarakat, pendanaan dan kebijakan pemerintah. Yang saya bawahi di sini adalah kebijakan pemerintah. Tanpa ada kebijakan pemerintah yang mumpuni, semua yang akan kita lakukan untuk pengembangan SDGs ini nggak akan berfungsi. Karena pemerintah yang memegang andil penting dalam berbagai hal keputusan di pemerintahan dan negara ini. Stormwater Management. Stormwater Management merupakan pendekatan menyeluruh dan mengelola air hujan yang jatuh di permukaan tanah. Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air, dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Beberapa metode mengatasi banjir lokal yaitu rain garden, taman hujan, adalah area cekungan yang dangkal di taman tertentu dan dirancang untuk menyerap serta menyaring limpasan air hujan dan permukaan yang tidak dapat menyerap air seperti atap, jalan aspal, atau trotoar. 2. Swales adalah saluran yang akan memanjang di dinamik tumbuhan dan fungsi untuk memperlambat serta menyerap limpasan air hujan. 3. Bioswales adalah saluran yang mirip dengan swell tetapi dirancang khusus untuk meningkatkan filtrasi dan pembuangan polutan dalam air hujan. Faktor infiltrasi dipengaruhi dengan beberapa hal: vegetasi, intensitas hujan, tekstur tanah, dan kerapatan massa tanah. Penerapan green infrastruktur dalam beberapa hal yaitu agroforestry, tanaman pangan yang dikombinasikan dengan pohon kayu keras sehingga mencegah erosi dan meningkatkan cadangan karbon. 2. Teknologi irigasi hemat air dengan irigasi tetes. 3. Konservasi lahan dengan terasering wilayah lereng bukit. 4. Penerapan energi terbarukan seperti tenaga surya, pengolahan limbah pertanian. Terus kekurangannya adalah keterbatasan dana, kurangnya pengetahuan dan kendala kebijakan. Ini daftar pustaka yang ada. Terus sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama alam kita bisa. Semangat.